Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yardian, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Teknologi Informasi. Kali ini kan saya menerangkan terkait UAS kewirausahaan, yaitu Health Teaches, Refreshing and Nutrition Choice for a Healthy Lifestyle. Kita langsung saja ke materinya. Ini adalah konten-konten yang akan saya terangkan, yaitu terkait gambar produk, strategi promosi, profil konsumen, analisis kompetitor, laporan penjualan. Nah, untuk gambaran produk tersendiri adalah produk yang dijual adalah healthy juice, minuman yang terbuat dari bahan-bahan alami dengan sedikit pengawet. Produk ini bertujuan untuk menyediakan pilihan minum sehat tersedia dalam berbagai rasa seperti jeruk, apel, dan campuran berry juga lainnya. Jus ini dikemas dalam wadah ramah lingkungan sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi saya mengambil proyek healthy juice ini, membawakan healthy juice ini untuk uas saya, dan juga kenapa saya memakai healthy juice ini, karena healthy juice ini adalah bisa dijangkau oleh semua kalangan, anak-anak, keluarga, anak muda, dan juga orang tua juga. Semuanya cenderung akan memakan buah karena lebih sehat dan juga siap saji, berbeda dengan kemasan yang produk-produk lainnya yang menggunakan bahan pengawet seperti Tropicana ataupun Minute Maid seperti itu. Untuk strategi promosinya, saya menggunakan ada kampanye media sosial, promosi toko, kolaborasi dengan influencer kesehatan. Untuk kampanye media sosial di sini, saya menggunakan digital marketing untuk mengkampanyekan produk saya. Ya, walaupun produk kecil-kecilan, dengan digital marketing kita akan mempromosikan produk healthy juice ini terkait demografinya, yaitu untuk sekitaran daerah yang saya jual saja, seperti misalkan Jakarta saja, atau misalkan kecamatan atau dari kelurahan tersebut. Jadi di media sosial tersebut possible untuk melakukan itu. Hmm. Dan juga karena demografinya tidak terlalu luas, ya kemungkinan untuk digital marketing ini nggak terlalu memakan biaya ya. Kita juga untuk pertama kali buka juga akan, ini kampanye media sosial kita akan menggunakan pada saat awal buka ya, untuk awareness kepada orang-orang. Yang kedua adalah promosi di toko, kita juga akan mempromosikan healthy juice ini di toko kita, karena tempat kita juga strategis juga, kita juga mempunyai tempat untuk bisa nongkrong ataupun ngobrol bersama teman-teman, ada meja, ada kursinya juga. Yang penting, yang pasti tempat kita nyaman. Selain promosi dari tempat toko tersebut, kita juga akan menggunakan banner di depan bahwa produk kita ini produk yang bagus dan juga menarik, dan juga tidak kalah murahnya dengan produk-produk yang lainnya. Dan juga tidak kalah juga dengan produk-produk kemasan yang udah ada di pasaran seperti itu. Dengan mengedepankan kesehatan, kita mempromosikan produk kita. Terus yang ketiga adalah kolaborasi dengan influencer kesehatan. Kita juga mengkampanyekan produk kita melalui influencer kesehatan. Jadi nanti influencernya akan ke tempat usaha kita, yaitu Healthy Juice. Dia akan mereview tempat kita, terus melihat cara membuatnya, ada menu apa saja, dan juga cara pembuatannya. Kita akan menunjukkan bahwa produk kita itu adalah sehat, aman, dan enak gitu. Dan juga nyaman untuk berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan juga kolega tempat bekerja seperti itu. Untuk profil konsumennya, yaitu ada individu yang peduli kesehatan. Eh, Sekarang ini kesehatan adalah hal-hal yang penting, hal yang penting untuk kita terapkan, karena di luar sana itu banyak produk-produk yang mungkin
gulanya berlebihan yang membuat kita eh, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, kita di sini dengan jus buah ini kita kan menggunakan karena ada rasa buah dari manisnya dari buahnya tersebut jadi alami seperti itu. Atau mungkin kita bisa juga menambahkan kalau misalkan kurang manis kita juga menambahkan gula yang sesuai dengan takaran yang uh, bisa dibilang sehat lah seperti itu. Kemudian segmentasinya itu antara umur 18 sampai 35 tahun. Kenapa saya menargetkan 18 sampai 35 tahun? Karena usia ini adalah yang paling banyak aktivitasnya dan kemungkinan untuk mengkonsumsi buah-buahan adalah sesuatu yang harus karena untuk memenuhi kesehatan keseharian mereka. Di mana usia 18 sampai 35 tahun ini ya dia itu diantaranya adalah anak-anak kuliahan, pekerja, juga mungkin ibu-ibu atau bapak gitu. Kemudian adalah keluarga dengan anak-anak. Nah, kita juga menargetkan terkait keluarga dan juga anak-anak untuk konsumsi healthy juice ini, di mana ya, kita tahu bahwa memang uh, buah ini adalah baik untuk kesehatan, apalagi dia masih terkait alami kan. Jadi kita mengedepankan kesehatan untuk menarik para konsumennya terkait, terutama keluarga dan juga anak-anak. Kemudian pecinta lingkungan, jadi produk kita juga ramah lingkungan terkait kemasan. eh, kita merekomendasikan untuk penyajiannya itu langsung di tempat. Jadi kita tidak untuk meminimalisir plastik dan lainnya. Untuk mendukung program eh, lingkungan dari pemerintah juga, kita merekomendasikan untuk mengurangi plastik. Untuk menjadi kompetitornya yaitu ada merek minuman yang sudah mapan, misalkan Tropicana atau misalkan Minute Maid. Kita juga akan bersaing terkait produk dengan produk-produk tersebut. Karena kita juga memiliki kelebihan yaitu alami tanpa pengawet. Jadi karena buah jus ini ada penyajiannya langsung tanpa ada waktu jeda untuk misalkan sampai 1 hari atau setengah hari untuk mengkonsumsinya. Jadi produk kita itu lebih bagus daripada produk-produk yang ada pengawetnya tersebut. Yang kedua adalah kompetitor kita adalah kedai jus dan kafe lokal. Ya memang banyak sih kafe-kafe lokal di sini. Eh, dan juga kedai jus. Nah, tapi ya dengan digital marketing atau kampanye-kampanye kita terkait produk kita aman, bagus, menarik, dan juga sehat yang pastinya. Kita juga akan bersaing dengan kedai-kedai jus sekitaran gitu. Dan juga kita juga mempunyai harga yang kompetitif ya untuk eh, kedai jus kita sendiri. Untuk kafe lokal ini memang kafe lokal berbeda dengan healthy juice ya. Tapi orang-orang juga sekarang banyak untuk mengkonsumsi kopi ini. Jadi untuk keseimbangan kita juga menawarkan healthy juice. Jadi tidak hanya kopi-kopi yang sekarang, kita juga menawarkan jus supaya orang-orang juga tidak hanya mengkonsumsi kopi untuk keseharian mereka, bahkan jus itu lebih bagus daripada kopi. Nah, untuk laporan penjualannya, kita ada jumlah unit terjual. Kita misalkan eh, modal kita 50.000, kita bisa memperoleh keuntungan bisa sampai 15.000, 20.000 seperti itu. Ya, untuk sekarang ini memang keuntungan kita nggak terlalu tinggi karena memang kebutuhan promosi dan yang lainnya. Nah, untuk awal-awal bukanya ini memang ya sedikit struggle di mana-mana juga untuk usaha pertama kali juga struggle juga saya.
Yang kedua adalah pendapatan yang dihasilkan. Yaitu tadi misalkan kita pengeluaran 50.000, kita mencoba untuk memperoleh keuntungan ya jangan terlalu banyak untuk di awal itu ya sekitar 15 ribuan seperti itu. Nah, ya untuk awal-awal ini untuk keberlanjutan dari usaha kita dahulu. Untuk untung yang lebih tinggi mungkin periode selanjutnya seperti itu. Yang ketiga adalah faktor keberhasilan. Untuk faktor keberhasilan ini, saya juga yakin bahwa produk kita juga bisa dikenal dan juga bisa dirasakan. Untuk rasanya juga kita bisa bersaing, lebih sehat dan juga tempatnya kita punya juga nyaman. Ya saya yakin untuk usaha saya ini juga akan berhasil seperti itu. Untuk tantangannya adalah yaitu mungkin modalnya di awal paling untuk promosi dahulu, tidak mengedepankan keuntungan yang banyak. Dan juga tantangannya tidak hanya produk lokal ya, ada kedai-kedai jus juga di sekitaran, dan juga misalkan kopi lokal yang menawarkan produk-produk mereka, tapi dengan healthy juice yang saya kedepankan untuk kesehatan ini, saya menawarkan untuk orang-orang biar hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan, yaitu dengan jus seperti itu. Juga tidak kalah dengan eh, sehat, tempat kita juga nyaman untuk ditempati atau buat nongkrong atau misalkan hanya eh, sekedar minum biasa bersama teman-teman atau juga kolega. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk project LTJ saya, yaitu untuk keperluan UAS kewirausahaan. Terima kasih untuk dosen atas perhatiannya dan juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.